Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Ibu Heti Hendrayati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi untuk pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Jadi berikut saya bukakan dulu presentasinya ya. Baik, berikut terkait dengan eh, penyelesaian tugas UAS pengantar bisnis saya. Sebenarnya perkenalkan saya Bapak Tusain. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan usulan bisnis CV asing, aneka singkong. Inovasi olahan singkong modern berkelanjutan. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama terkait dengan what atau apa. Ya, ini terkait dengan profil dan juga konsep usaha. Dalam hal ini nama usahanya adalah CV asing atau sesuai namanya singkatannya ya, ini adalah aneka singkong. Sesuai namanya aneka singkong jadi olahnya ya serba singkong gitu ya. Kemudian untuk konsep bisnisnya itu Zero Waste Manufacturing dan juga olahan singkong modern. Kemudian untuk lini produk utamanya itu yang pertama ada lini basah ready to eat. Jadi ini untuk perputaran cash flow harian ya karena makanan basah itu tidak tahan lama ya. Jadi lebih ke perjualan harian untuk cash flow gitu ya. Contohnya seperti singkong keju, TK Java, kemudian juga ada porsi acara untuk olahan singkong seperti singkong rebus, mungkin olahan singkong yang lain juga gitu yang basah-basah. Kemudian untuk lini kering ya, ini fokus pada pengemasan atau paket retail ya, itu seperti keripik dan stik singkong premium kemasan yang ada kemasan standing pots ya, varian rasa, nah seperti itu. Jadi ini untuk lebih ke eh, pasar yang luas gitu, mungkin online atau yang tahan lama itu ya. Kemudian berikutnya ini untuk struktur operasional dan juga peran. Karena ini sifatnya kebanyakan saya yang pegang gitu ya. Itu jadi bentuk usahanya adalah perstrukturan komeditor atau CV ya. Peran saya itu sebagai solo founder ya, sekutu aktifnya itu saya. Jadi saya sebagai pengelola itu memegang penuh eksekusi operasional, produksi, pemasaran dan juga manajemen keuangan. Jadi semua saya yang pegang. Kemudian saya bertanggung jawab juga atas arah strategis dan evaluasi bisnis sebagai pengambil keputusan dan juga untuk sekutu pasifnya ya ada juga tapi mungkin hanya seperti mitra penyerta modal awal ya, jadi cuma terima beres, terima jadi gitu ya. Dan juga mungkin mengawasi dan turun tangan waktu ada masalah gitu ya. Kemudian berikutnya untuk when, timeline and target eksekusi. Jadi tahapan rencana operasionalnya yang pertama yang jelas tahap persiapan, ada legalisasi usaha, pengadaan alat produksi, riset pasar dan juga formulasi rasa. Jadi dalam hal ini itu lebih ke persiapan macam-macam seperti izin-izin lah, kemudian persiapan resep-resep, kemudian alat-alat dan lainnya perlu disiapkan. Karena ya kalau tidak siap-siap takutnya tidak lancar gitu loh kalau tidak siap-siap. Kemudian yang bulan ketiga itu ada tahap launching gitu ya. Setelah siap-siap ada tahapan launching. Ini kita bisa buka booth fisik ya pertama dan juga mulai produksi penuh gitu ya di bulan tiga. Kemudian untuk target jangka pendeknya itu di 6 bulan pertama itu sudah mencapai titik impas gitu ya, sudah mencapai break even point gitulah, minimal balik modal gitu lah ya targetnya. Kemudian yang kedua itu kita berusaha untuk bisa mengamankan jaringan pelanggan tetap baik di area lokal dan juga mungkin kampus-kampus terdekat gitu ya. Kemudian kita juga akan mengoptimalkan toko online gitu ya, biar bisa lebih luas perdagangannya. Kemudian where, basis lokasi dan juga kanal distribusi. Jadi rencananya basis utama kita, basis utama operasional itu ada di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kenapa kok di sana? Karena ya, ini keunggulan lokasi bisnisnya itu adalah terkait dengan akses rantai pasoknya. Ya, itu kebetulan Kulon Progo itu masih banyak daerah-daerah pertanian gitu ya. Apalagi ya terus terang ya, masih serba murah, tenaga kerja juga murah gitu UMR-nya itu. Jadi kemudian dekat langsung gitu ya
dengan sentra petani singkong Kulon Progo. Jadi bisa ada efisiensi biaya bahan baku dan juga logistik. Kemudian untuk kawasan strategis ya, Kulon Progo itu masuk kawasan strategis ya karena kebetulan baru berkembang ya karena sudah ada bandara, kemudian bentar lagi ada tol, bahkan stasiun terminal pun ada juga gitu ya di sana. Jadi termasuk pertumbuhannya bagus itu, apalagi masih dekat pertanian. Kemudian strategi distribusi kombinasi ya ini hybrid baik offline maupun online gitu ya. Untuk offline itu ada dapur produksi dan juga utama di titik strategis di Kulon Progo atau mungkin kalau perlu kita luaskan ke Yogyakarta gitu ya, ke kota Jogja biar lebih luas pemasarannya. Kemudian untuk online itu bisa pakai e-commerce gitu ya, Shopee, Tokopedia atau bahkan mungkin bisa pakai Grab atau GoFood gitu ya. Dan juga eh, untuk social commerce itu bisa menggunakan TikTok Shop maupun promosi lewat Instagram juga. Biar jangkauan pasaran lebih luas gitu ya. Minimal senasional lah ya. Kemudian untuk why, analisis peluang dan alasan bisnis. Jadi untuk peluang pasar ya, ini karena sekarang ini udah mulai banyak orang sadar akan gaya hidup sehat ya. Jadi tingginya tren gaya hidup sehat, gluten free ya, dan juga eh, ada peningkatan minat konsumen pada jajanan lokal berkonsep gourmet. Kemudian untuk potensi pertumbuhan ya, karena bahan baku singkong di Kulon Progo itu melimpah dan terjangkau ya. Setelah inovasi rasa dan kemasan akan memberikan value add atau nilai tambah serta margin keuntungan yang tinggi ya. Kemudian untuk dampak sosial dan ekonomi lokal ya itu harapannya itu kita bisa menerapkan skema fair trade atau perdagangan yang adil. Kita beli langsung dari petani singkong lokal, jadi tanpa lewat tengkulak gitu ya. Jadi harganya itu tidak dimonopoli oleh tengkulak. Jadi perdagangan adil. Mereka untung, saya pun juga untung. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pemberdayaan tenaga kerja lokal dan penerapan prinsip zero waste yang ramah lingkungan. Ya, karena kebetulan Kulon Progo itu termasuk UMR-nya bukan yang tinggi ya, sekitar 2 jutaan, 24 atau 25 sayang saya. Nah, itu sekitar segitu jadi bisa lebih menyerap tenaga kerja lagi. Dan juga apalagi apa-apa murah kan di sana jadi lebih bisa menyerap tenaga lokal di sana. Kemudian, bagian manajemen operasional dan strategi. Ya, ini untuk pemasaran ini ada terpasing, yaitu untuk adalah harga murah 1.000 sampai 2.000 untuk segmen eceran atau pelajar lah ya. Ya, kemudian ada 10 sampai 18.000 untuk yang kemasan retail premium ya. Kemudian juga ada promosi konten digital berbasis foto dan video interaktif melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain. Kemudian untuk produksi itu menggunakan standar higienis tinggi, otomasi bertahap, serta pemanfaatan limbah kulit singkong untuk pakan ternak atau pupuk. Jadi tidak ada yang terbuang di sini. Kemudian untuk keuangan, itu perlu pemisahan pencatatan keseharian untuk lini basah dan juga penyokong mahri besar untuk lini kering ya, yang di dalam kemasan itu untuk secara disiplin, biar jelas gitulah ya. Kemudian untuk pengembangan usaha itu ada riset produk turunan tepung dan juga pengembangan skema permintaan brut atau mungkin bisa franchise gitu. Nah, berikut untuk kesimpulannya ya. Jadi kelayakan bisnis dari CV asing aneka singkong ini itu punya potensi pertumbuhan yang sangat kuat karena harapannya itu bisa berhasil mentransformasi singkong lokal Kulon Progo itu menjadi produk healthy, produk kesehatan, snack bebas gluten, gluten free yang bernilai tambah tinggi. Ya, kemudian untuk keberlanjutan usaha itu penerapan konsep zero waste manufacturing ya yang mana tidak ada apapun yang terbuang, baik dari singkongnya maupun kulitnya. Kemudian ada kemitraan fair trade dengan petani lokal, perdagangan yang adil, sama-sama untung, serta kombinasi lini basah dan lini kering, itu bisa menjamin efisien biaya, kemudian menjamin kelancaran arus kas dan juga bisa memberikan dampak sosial yang positif. Kemudian terkait dengan kesiapan eksekusi, itu melalui strategi pemasaran bertingkat ya, trade pricing itu ada yang murah, ada yang mahal ya. Kemudian ada operasional hybrid, offline online tadi ya, eh, yang offline yang mungkin pakai booth atau jual di kampus-kampus, yang online bisa pakai produk kemasan atau apa gitu ya. Nanti pakai Shopee, Tokopedia, GoFood, GrabFood seperti itu. Kemudian manajemen terstruktur dan juga bisnis ini siap direalisasikan dan bersaing di pasar nasional.
Baik, eh, itu dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi dari saya. Eh, Mohon maaf bila ada salah. Bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.